Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini di masjid apa namanya Ustaz? Baitul Halim, Babatan Pilang, Surabaya, Jawa Timur akan berlangsung prosesi pensyahadatan oleh mohon dibantu ini Ustaz, berkasnya Ustaz. Nah ini, terima kasih banyak. Ibu atau Mbak Nurji Yulia Ningsih. Mbak Nurji atau Bu Nurji saya panggil? Bu Nurji. Baik, Bu Nurji kelahiran tahun 90. Tahun 90. Iya. Berarti umur berapa sekarang? 34. 34. Iya. Masih muda. Bu Nurji ini dari Kristen atau Katolik? Sebelumnya dari Muslim, iya. Terus Kristen. Sebelumnya dari Muslim? Iya. Terus Kristen apa kemarin ini? Kristen Protestan. Protestan, gerejanya apa? Di Surabaya ini? Surabaya. Kemudian untuk ceritanya bagaimana dulu? Ceritanya masuk Kristen? Ikut suami. Oh, ikut suami. Ya. Waktu itu berarti masuk Kristen karena terpaksa ini menikah? Nggak apa-apa. Karena jatuh cinta. Jatuh cinta, namanya kehidupan. Ini bagaimana ceritanya akhirnya pulang kembali ke Islam ini bagaimana? Ya, karena orang tua saya semuanya kan Islam semua. Lalu ya memang udah lama, jadi masih belum diajakin sama orang tua, masih belum, nanti biar hati saya sendiri aja. Akhirnya ya sampean hari ini. Orang tua saya bilang kalau mau akikahin anak ya seenggaknya harus diislamkan dulu biar nanti kan lebih afdol istilahnya Pak. Gitu. Anak ada berapa? Satu, putra atau putri? Putri. Usia? 10 tahun. 10 tahun. Ya. Bagaimana, apakah keyakinan untuk pulang kembali ke Islam ini 100% atau 70% atau 50% kalau dari 1% sampai 100? Insya Allah 100%. 100%. Ya. Sudah tidak ada keinginan lagi untuk kembali ke Kristen? Tidak. Ini terpaksa ini atau bagaimana? Enggak. Tidak. Ya karena memang niatan kan anak saya juga dari kecil sudah Islam, ikut keluarga saya. Jadi ya keinginan juga buat membimbing anak saya juga. Kayak gitu. Baik, menurut Bu Nurji, ini kalau kemarin di Kristen ada berapa Tuhannya? 3. Siapa saja ya coba? Anak, Bapak, ya, sama Roh Kudus. Ya, Allah Bapa, ya, Putra, dan ya, Roh Kudus. Ada 3. Menurut logika yang benar, Bu Nurji lebih pilih mana? Logika yang benar. Tuhan itu ada 3 atau Tuhan itu ada 1 absolutely? Ada berapa? 1 ya. Logika yang benar ya. Alasannya kenapa kalau misalnya 1 itu? Ya kan Tuhan tidak beranak
dan tidak diperanakkan. Betul sekali. Ya, jadi kita menggunakan minimal logika yang benar. Ya. Tapi kalau kita menggunakan kaidah dari kitab suci, Tuhan itu satu. Karena Yesus di sini tidak pernah menyebutkan Tuhan itu ada tiga. Yesus sendiri ya. Bahkan di Alkitab setebal ini Yesus sendiri tidak pernah ya, satu kata pun, satu ayat pun yang menyatakan bahwa Yesus sendiri ya, tanpa kata ganti, tanpa ambigu, yang jelas tegas ya, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. 1 triliun kalau dapat, berhadiah 1 triliun kalau dapat satu saja ayat yang Yesus sendiri menyatakan tanpa ambigu, tanpa kata ganti, secara jelas tegas ya, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Di sini tidak ada itu. Dan Yesus sendiri selalu menyatakan bahwa Markus pasal 12 ayat 29, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Echad ya. Echad itu artinya ahad, ahad itu satu. Jelas itu sudah kata Yesus itu. Tuhan Allah itu satu. Dia tidak pernah menyatakan Tuhan kalian itu adalah aku, tidak. Tapi Tuhan kita adalah Allah. Allah itu berapa? Satu. Ahad atau Echad ya. Bahasa Ibrani itu satu rumpun dengan bahasa Arab. Ahad ya, satu. Ibu sudah yakin betul ini pulang kembali ke Islam? Ya. Selama kemarin di gereja apa yang sudah dirasakan? Sudah lama nggak ke gereja juga. Sudah lama nggak ke gereja? Sudah lama. Selama berapa tahun sudah tidak ke gereja? Sudah lama, sekitar Sudah lama. 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Iya. Ya. Waktu di gereja kemarin apa yang dirasakan? Apakah waktu itu berisi atau kosong? Ya biasa-biasa. Biasa-biasa saja. Ya. Biasanya yang sering kali disampaikan di antara kita semuanya lah, Islam itu adalah agama yang mengajarkan poligami. Betul tidak? Ya, ada beberapa. Di gereja selalu sampaikan seperti itu. Poligami, poligami, poligami begitu. Padahal Bapak Ibu, Islam itu adalah agama yang mengajarkan beristri itu satu. Satu-satunya kitab suci yang mengajarkan kalau menikah cukup satu saja, itu adalah Al-Quran. Tidak ada kitab suci lain. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jikalau engkau tidak mampu adil, dan niscaya ini pernyataan yang keras dari Allah. Manusia itu identik tidak adil, laki-laki itu. Maka cukup nikahlah satu saja, kata Allah. Itu antisipasi yang keras ya, yang perhatian yang sangat keras dari Allah. Satu-satunya kitab suci yang mengajarkan kalau nikah itu cukup satu saja. Karena Islam datang itu untuk mengajarkan bahwa batasan pernikahan itu cukup satu ya. Tapi kalau Anda mampu atau ada suatu solusi ya untuk permasalahannya, maksimal itu 4, maksimal, karena membatasi batasan. Yang lalu ada pengacara Katolik terkenal itu, begitu masuk penjara istrinya ternyata 10. Tetapi di Alkitab ini berapa kalau diajarkan poligami? Karena orang zaman dulu itu kalau beristri bisa sampai banyak. Nabi Sulaiman itu 1.300 plus 700, 1.000 gitu. Kalau di Alkitab ini poligami diajarkan beristri 100 istri. Ini mungkin ibu sendiri bisa melihat ya, dibaca sendiri. Ini kalau nanti habis ini Isya mungkin izin agak mundur 5 menit ya, sekitar 5 menit kalau enggak apa-apa ya. Ini untuk pembelajaran kita semuanya bahwa Al-Qur'an itu dan Islam itu adalah ajaran yang paling sempurna. Selama ini kita jarang tahu tentang ini, bahwa Alkitab ini mengajarkan diperbolehkan punya istri 100. Tapi ini tidak tersampaikan. Ada ayatnya, tapi dihapus. Ini Alkitab bahasa Indonesia sudah dihapus ayat itu. Beristri boleh 100.
Tapi saya bawa Bible yang bahasa Inggris, masih ada ayatnya. Jadi yang satu-satunya Bible yang dihapus itu bahasa Indonesia. Ini bahasa Inggris, ini juga masih ada. Saya juga bawa yang bahasa Arab ini. Ini terbaru semua, ini terbaru semua. Kalau ini juga bahasa Arab, masih ada ayatnya. Ibu mungkin boleh dibantu dilihatkan, permisi. Sudah saya tandai itu. Matius pasal 19 ayatnya 29. Mungkin yang merah itu, ya, yang merah ya. itu. Nah, saya minta tolong Ustadz dulu yang bacakan bahasa Arab saja. 29 Ji. Wa kullu man taraka buyutan au ikhwatan au akhawatin au aban au umman au imra'atan au aulada au hukulan min ajlismi ya'khudhu mi'ata di'fin wa yarithul hayatal abadiyah. Ibu minta tolong dibacakan yang versi bahasa Indonesia, yang keras Bu, yang keras. Dan setiap orang yang karena namamu ku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Akan mendapatkan balasan 100 kali lipat. Ya, itu ada kata istri nggak di situ? Nggak ada. Nggak ada di sini. Minta tolong Ustaz. Ada kata istri nggak di sini? Awim ro'atan. Awim ro'atan. Saya minta tolong Ustaz Hasim baca yang bahasa Inggris. Waduh. And everyone who has left houses or brothers or sister or father or mother or wife or children or land for my name sake shall receive the 100-fold and inherit eternal life. Ada wife-nya nggak di situ? Ada wife-nya. Ada wife. Mendapatkan balasan 100 istri. Coba yang keras lagi Bu, dibacakan Matius pasal 19:29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Wife, istrinya dihapus ya. Bapak, ibu, Iya. istrinya enggak ada. Di bahasa Arab ada, di bahasa Inggris ada, yang di situ dihapus. Sekarang ibu buka yang itu yang biru, ada ayatnya lagi juga sama, istrinya juga dihapus. Markus pasalnya 10 ayatnya 29. Coba dibaca yang keras ibu. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Langsung lanjut. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ya, itu balasannya hari ini atau nanti di akhirat? Oh iya. Pada hari ini kan? Iya. Pada masa hari ini juga akan mendapatkan balasan 100, tapi kata istrinya dihapus. Coba Ustadz, ini Markus pasal 10 ayatnya 29. Ada kata istrinya enggak? Fa'ajaba Yesu' wa qala al-haqqa aqulu lakum laisa ahadun taraka baitan aw ikhwatan aw akhawatin aw aban aw umman aw imra'atan aw auladan aw hukulan li ajlin wa li ajli injil. Lanjut Ustaz.
illa wa ya'khudhu mi'ata di'fin al'ana fi hadha az-zamani buyutan wa ikhwatan wa akhawatin wa ummahatin wa auladan wa hukulan ma'ad tihadati wa fid dahril atil hayatal abadiyah. Ada kata istrinya tidak Ustaz di situ? Awim mura'atan. Awim mura'atan. Ini balasannya Ustaz, bukan di akhirat nanti, tapi al-an fi hadzal zaman. Di zaman ini akan mendapatkan balasan 100 istri. Jadi meninggalkan istri, meninggalkan keluarga untuk penginjilan, untuk berbakti kepada Tuhan, itu diperbolehkan mendapatkan balasan 100 istri. Di zaman ini sekarang, bukan di akhirat. Jadi poligami itu boleh 100 istri, tapi dihapus yang Bible bahasa Indonesia. Kalau tidak percaya yang bahasa Inggris, apakah ada atau tidak Ustadz Ustadz Hashim yang 29 Ustadz. So Jesus answered and said, assuredly I say to you, there is no one who bears left house and brother or sister or father or mother or wife or children or land for my sake and the gospel. Lanjut. Who shall not native in 100 file, nor in this time, house and brother and sister and mother and children and land, with persecution, and in the age to come, eternal life. Ada wave-nya nggak Ustaz? Ada. Jadi Ibu, keputusan Ibu untuk pulang kembali kepada Islam itu adalah keputusan yang tepat, karena ajaran yang paling manusiawi itu Islam. Islam bukan mengajarkan poligami, tapi membatasi dan memerintahkan agar cukup menikah itu satu istri saja. Mana ada kitab suci yang menyuruh kalau menikah itu istri satu saja kecuali Al-Quran? Ada Al-Quran saja yang memerintahkan itu. Baik, sudah yakin bersyahadat hari ini? Ada pertanyaan sebelum bersyahadat? Tidak ada. Apakah Ibu yakin bahwa Tuhan Allah itu satu-satunya sesembah? Yakin. Apakah Ibu yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dan Nabi dan Rasulullah? Iya. Apakah Ibu yakin bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah? Dia bukan Tuhan. Oh iya kan. Iya. Sudah yakin? Iya. Silakan kepada Ustadz Misnadi untuk membimbing pensyahadatan. Kepada beliau dipersilakan. Jadi ikut nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala sahbihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afa wal-ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limu'allimina wa liman ahsana ilaina wa likafatil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat al-ahya'i minhum wal amwat.
ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل سهل علينا كل عسر بجاه البشير النذير بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركة الفاتحة. Alhamdulillah. Kepada Ibu Nurji saya ingin bertanya, nama lengkap? Nurji Yulianingsi. Baik, makan babi kecap tidak? Besok habis ini kan sudah masuk Islam. Ke depan makan babi kecap tidak? Tidak. Tidak. Baik, ikut Yesus, tidak makan babi kecap. Minum tua? Tidak. Tidak, ikut Yesus. Tidak minum tua, haram minum khamar. Imamat pasal 10 ayat 9, haram minum khamar. Misal ibu ke depan ini, tapi insya Allah tidak ya, insya Allah tidak, mudah-mudahan tidak. Tapi sejelek-jeleknya misal resiko misal ibu dalam kondisi miskin dan tidak mampu makan, terus kemudian ada orang ngasih kekayaan 5 miliar menawarkan ibu kembali ke Kristen, mau apa tidak? Insya Allah tidak. Yakin? Iya. Tidak ada kata insya Allah? Oh iya, tidak. Tidak. Baik. Cinta Yesus? Iya. Ya, jelas. Orang Islam itu harus cinta Yesus. Kalau tidak cinta Yesus, itu tidak masuk dalam kategori orang Islam. Justru orang Kristen tidak cinta kepada Yesus karena tidak menjalankan ajaran syariat Bible ini, dan justru yang mendukung pembunuhan dari Yesus Kristus alaihissalam. Islam justru yang mencintai Yesus, menempatkan Yesus di tempat yang mulia. Hormati Yesus? Iya, tentu. Salah satu rukun iman di dalam Islam itu adalah menghormati para nabi dan rasul, termasuk Yesus Kristus alaihissalam. Pakai jilbab? Iya, pasti ya. Karena ikut seperti mamanya Yesus Kristus, Bunda Maria, pakai jilbab. Wajib di sini, wajib pakai jilbab. Kalau tidak pakai jilbab, justru akan dihukum dengan cara dicukur habis rambutnya, dibotakin. Itu ada di 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Itu nanti dibuka di rumah. Wajib pakai jilbab. Justru orang Kristen kalau ke gereja pakai rok mini, pakai tank top. Siapa yang pakai jilbab? Orang Islam. Ya. Agama Islam sama seperti Yesus, karena Yesus tidak pernah beragama Kristen dan tidak pernah mengenal apa itu Kristen. Masya Allah, selamat, Bu Nurji telah menjadi pengikut Yesus yang sejati. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu alaihi
وسلم اللهم صل على محمد Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan fardhu lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhatu wajhiya lillati khalaqa as-samawati wa ma fil ardi Nika muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ma ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal firli wa hamni wa jburni warfa'ni wahdini wa afni wa fa'ani. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.